Sebagai gambaran saja, kalau di Jogja itu kurang lebih sekarang mungkin sekitar 600 ton per hari sampah yang masuk ke TPA Piungan ya. Kalau di Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang sudah sampai 7.000-an ton per harinya. Di Semarang mungkin sekitar 1.000-an ya. Kalau Solo mungkin lebih bawah lagi gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobar DPM UJB, ngobrol bareng Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Djana Batra. Dalam ngobar kali ini kita akan membahas tentang pengolahan sampah di Indonesia. Di samping saya sudah ada dosen Fakultas Teknik yaitu Dr. Eng Moh Samsiro STMT. Selamat pagi Pak Samsiro. Boleh saya buka ini ya? Iya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Mbak Astri dan selamat pagi untuk para penonton YouTube-nya Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Djana Batra. Ya, terima kasih Pak. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan sampah di Indonesia yang kita ketahui bersama-sama bahwa sampah itu tidak lepas dari keseharian kita, bahkan di lingkungan kita sendiri, dan kita selalu berdampingan dengan yang namanya sampah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sampah yang sering dibicarakan di berita-berita, bahkan sampai mengganggu lingkungan kita, yaitu tentang penimbunan sampah yang ada di TPA dan juga yang ada di lingkungan kita masing-masing, bahkan di lingkungan terdekat kita yaitu di pasar. Menurut Pak Samsiro nih, gimana kondisi pengolahan sampah di negara Indonesia saat ini sih Pak? Ya, oke, terima kasih ya Mbak Astri. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara masalah sampah ini memang tidak akan pernah ada habis-habisnya gitu ya. Jadi karena kita bisa melihat secara langsung ya yang ada di sekitar kita ya, bagaimana sampah kemudian berserakan ada di mana-mana gitu ya, entah di lingkungan perkampungan, perumahan, di pinggir-pinggir jalan besar ada, dan bahkan sampai di tempat pembuangan akhir pun kita akan melihat gunungan sampah yang sangat banyak dan sangat kotor sekali kalau kita lihat ke sana gitu ya. Nah, ini memang menjadi persoalan buat kita ya di Indonesia dan juga di hampir semua negara saya kira akan menghadapi persoalan yang sama itu ya. Nah, ini memang sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi yang ada di Indonesia ya. Kan kita tahu ya dalam keseharian kita setiap hari mungkin juga Mbak Astri bisa menghitung kira-kira sampah yang dihasilkan di rumah itu ada berapa, kan banyak ya. Kita makan menghasilkan sampah, kita melakukan aktivitas ke kampus juga, mungkin nanti beli makanan di kantin ya, beli barang-barang itu kemudian ada bungkusnya, itu juga akan menghasilkan sampah itu, dan itu dihasilkan oleh semua orang. Nah, sementara pertambahan penduduk kita kan meningkat terus setiap tahunnya gitu ya. Nah, di sisi yang kedua itu ada hubungannya dengan peningkatan kemajuan ekonomi. Jadi kalau ekonomi suatu negara itu meningkat, itu biasanya penggunaan produk-produknya kemudian menghasilkan semakin banyak sampah gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat kan saat ini ya, kalau kita bandingkan mungkin zaman dulu ya Mbak Astri, mungkin pas zaman kecil mungkin minum katakanlah lebih banyak menggunakan gelas gitu ya. Nah, sekarang banyak kemudian minum ya sudah pakai botol air mineral, nah seperti ada di depan ini. Nah, itu kan sekali pakai buang, nah itu kan semakin banyak menghasilkan sampah. Nah, peningkatan kehidupan ekonomi akan otomatis seiring dengan kemudian peningkatan jumlah sampah. Nah, sayangnya kemudian di Indonesia ini pengelolaan sampahnya masih belum begitu baik gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, bisa dilihat di mana-mana, di rumah, di jalan, sampai di tempat pembuangan akhir itu kondisi sampahnya ya wah sangat kotor ya, berserakan di mana-mana, bahkan beberapa orang oknum kemudian membuang sampah sembarangan itu ya. Bahkan ada yang banyak juga yang membuang sampahnya di sungai, sehingga kemudian sungai ya dibawa sampai ke laut. Nah, bahkan kan studi yang terakhir, Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia ya. Ya, karena dibuang di sungai, kemudian sungai sampai ke laut. Nah, sampai laut kemudian akan
lari kemana-mana gitu ya. Nah itu yang dihadapi di Indonesia, dan sampai saat ini nampaknya belum ada kemudian solusi langkah yang kemudian diambil secara lebih agresif untuk kemudian menyelesaikan persoalan sampah tersebut. Kira begitu. Ya, itu kan dari dulu sampai yang saat ini kan Pak. Apalagi saat ini di masa pandemi ini, limbah rumah sakit dan juga limbah medis di lingkungan kita, bahkan saat ini pemakaian masker sekali pakai itu sampahnya semakin menggunung. Nah itu menurut tanggapan Bapak mengenai hal tersebut itu gimana Pak? Ya berbicara sampah ini kan memang ada banyak kategorinya ya. Kalau yang dari rumah ini, kalau dalam bahasa aslinya istilahnya MSW ya, Municipal Solid Waste, jadi sampah-sampah dari rumah tangga dan seterusnya. Kemudian ada juga ada jenis sampah, misalkan sampah B3 atau limbah B3 ya, yang berbahaya dan beracun itu ya. Kemudian tadi ada limbah medis juga masuk beberapa kategori yang berbahaya. Nah, seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, nah memang kemudian limbah, khususnya limbah seperti masker itu kan meningkat sangat drastis gitu ya. Yang tadinya orang mungkin jarang menggunakan masker ya, nah sekarang mungkin tiap hari menggunakan masker, dan mungkin tiap hari harus kemudian dibuang. Nah ini memang menjadi persoalan tersendiri karena tidak semua kemudian namanya masker begini kan orang juga takut ya gitu, dan limbah masker kalau mungkin limbah-limbah biasa mungkin orang berpikir ada berserakan diambil dibuang, tapi begitu ada masker kan orang takut ngambil karena ini maskernya siapa, ada COVID-nya apa enggak kan tidak tahu. Bahkan mungkin di tempat pembuangan air sampah pun juga pemulung juga takutan juga, ini jangan-jangan ada ini jika akhirnya dibiarkan. Nah ini juga menjadi persoalan serius yang kemudian memang harus juga segera dicarikan solusinya. Nah terkait dengan ini sebenarnya kami ya berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi ya, khususnya beberapa perguruan tinggi besar ya, ada UGM, ada ITB, ada UNS, ada UNAIR, dan juga kemudian Janabata juga terlibat dalam tim itu ya, itu untuk bagaimana kemudian mengumpulkan limbah seperti masker ini ya selama masa pandemi ini untuk kemudian kita olah gitu ya, nah, menjadi ya minimal bisa dimusnahkan ya, syukur kemudian bisa menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan. Nah nanti nggak lama lagi nanti di kampus kita di Janabata nanti akan dipasang kotak mungkin di atas itu yang nanti khusus nanti untuk akan menampung limbah-limbah seperti masker ini. Nah nanti setelah nanti terkumpul nanti kemudian kita bawa di tempat pengolahan, nanti kita olah khusus. Nah itu sehingga itu nanti bisa terolah dengan baik. Ya tetapi ini memang baru inisiasi dari dari kita dan beberapa perguruan tinggi ya untuk memberikan kontribusi di dalam pengolahan limbah masker ini. Ya tentunya ini sebagai trigger saja untuk kemudian memprovokasi pemerintah daerah untuk yuk dengan metode ini kita bisa hilangkan sampah masker ini. Ini sebagai satu contoh, kemudian ini bisa diduplikasi kemudian nanti di beberapa tempat, di beberapa wilayah. Nah, sehingga harapannya seluruh limbah masker bisa terkumpul. Nah, itu sehingga nanti bisa terolah dengan baik dan tidak tercecer kemana-mana. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan survei di pantai di daerah Kulon Progo, di Pantai Trisik itu, karena banyak sekali sampah-sampah yang terbuang dari aliran Sungai Progo. Nah, kami juga menemukan juga ada masker juga di sana. Nah, itu juga artinya kan sampai kemana-mana larinya ya kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, itu akan sangat berbahaya. Nah, itu upaya yang kami lakukan ya. Tentunya ini bisa kemudian nanti ke depan bisa diduplikasi menjadi lebih masif lagi skalanya ya. Nah, sehingga limbah seperti masker ini bisa tertangani dengan baik. Kira-kira begitu. Itu tadi sudah terjawab untuk yang limbah masker dan juga limbah rumah sakit. Dan mungkin kalau di lingkungan kita itu kan kita nggak pernah luput yang namanya limbah plastik. Nah, sedangkan penggunaannya itu sangat tinggi. Itu menurut Bapak itu apakah ada solusi lain untuk menangani sampah plastik ini, ataukah dari limbah plastik ini dijadikan kerajinan atau bahkan
yang lebih dari kerajinan itu kan mungkin nanti kalau kerajinan kan nanti kembali lagi kalau rusak udah jadi sampah lagi kan Pak. Nah itu alternatif lain selain mengolah sampah plastik itu menjadi kerajinan dan yang lain-lain itu apa sih Pak? Ya, oke, mungkin sebelum ke sampah plastik mungkin kita akan bicara secara lebih general dulu ya, bagaimana kemudian sampah yang ada kemudian bisa kita olah dengan lebih baik gitu ya. Nah, memang kalau di Indonesia ya sampai saat ini ya, kalau kita lihat ke tempat pembuangan akhir sampah ya, kalau di Jogja itu ada di TPA Piungan ya, di beberapa kota yang lain yang dekat dengan Jogja, di Semarang ada di TPA Jatibarang, di Solo ada di Putri Jempo, atau yang paling besar itu Jakarta itu ada di Bantar Gebang, di Bekasi itu tumpukan sampahnya itu kan luar biasa banyak itu ya. Sebagai gambaran saja, kalau di Jogja itu kurang lebih sekarang mungkin sekitar 600 ton per hari sampah yang masuk ke TPA Piungan ya. Kalau di Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang sudah sampai 7.000-an ton per harinya. Di Semarang mungkin sekitar 1.000-an ya. Kalau Solo mungkin lebih bawah lagi gitu ya. Nah, sedemikian banyaknya itu ya. Nah, itu mau diapakan ya? Kalau hanya dibuang saja kemudian menumpuk. Dan kasusnya seperti di TPA Piungan kan kemudian kondisinya sudah penuh. Ya. Sudah penuh. Nah, sudah penuh ini kan terus tidak bisa lagi kemudian menampung sampah-sampah yang dihasilkan dari masyarakat Jogja dan sekitarnya, gitu kan. Nah, sehingga memang perlu ada solusi keadaan darurat ini. Dan kita mungkin Mbak Astrid juga pernah mendengar kemarin atau merasakan ya, ketika beberapa kali TPA Piungan itu kan ditutup gitu ya. Nah, dengan berbagai alasan, ada protes warga, ada kerusakan alat berat dan macam-macam. Tapi begitu ditutup dalam hitungan 1 hari, 2 hari atau beberapa hari, kemudian kan menjadi problem karena sampah tidak bisa terangkut sampai ke Piungan sana, sehingga ia numpuk di depo-depo tempat pembuangan sementara, bahkan mungkin menumpuk di rumah-rumah gitu ya. Nah, itu jadi masalah, itu hanya hitungan hari. Bagaimana kalau kemudian 1 bulan, 2 bulan? Nah, ini kan menjadi persoalan serius ya. Nah, kalau kita berbicara pengolahan sampah ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju itu, yang pengelolaan sampahnya sudah baik gitu ya, ya itu kan memang perlu ada upaya-upaya itu ya, untuk bagaimana kemudian kita mengurangi timbulan sampah itu ya dari rumah ya. Jadi ada kemudian konsep yang namanya 3R ya, itu ya, reduce, reuse, dan recycle gitu ya, itu. Nah, jadi pengelolaan sampah itu kan memang harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Mungkin kalau mau dibagi ya ada pengelolaan dari sisi hulunya, dari sisi bagian tengahnya, dan kemudian nanti pengelolaan di sisi hilir. Nah, di hulu itu kan di rumah. Nah, di rumah itu bagaimana kemudian tadi 3R tadi, sehingga mengurangi sampah yang kemudian nanti akan dibawa ke tempat pembuangan akhir ya. Bisa kemudian dikurangi sampahnya, digunakan kembali mungkin sampah yang masih bisa kita manfaatkan, nah baru sisanya kemudian dibuang gitu kan. Nah di sini memang kemudian saya melihat cukup bagus kalau di Indonesia ada peran pemulung ya, yang kemudian mengambil sebagian sampahnya, itu kan paling tidak bisa mengurangi sampah yang kemudian sampai ke tempat pembuangan akhir. Nah, begitu yang sisanya kemudian kan akhirnya nanti akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Nah, kemudian dari situlah kemudian mulai kemudian difikirkan bagaimana pengelolaannya. Nah, kalau kita berkaca kepada negara-negara maju ya, dari rumah itu kemudian sudah dipilah-pilah gitu ya. Jadi paling tidak minimal itu ada sampah organik dan anorganik ya. Itu. Tapi beberapa negara ada yang pemilahnya ada 3, bahkan ada seperti di Jepang mungkin ada yang 11. Banyak sekali ya, sampai bingung nanti milah-milahnya gitu ya, banyak sekali. Nah, tapi itu memang upaya untuk memudahkan nanti di dalam pengolahan. Nah, termasuk tadi kita berbicara sama plastik ya, nanti kita bisa sendiri sama plastik, mungkin sampah yang jenis lain, mungkin kertas ya, mungkin sama-sama botol dan seterusnya. Tapi bisa sehingga nanti ketika kita mau masuk ke pengolahannya itu akan lebih mudah karena sampahnya sudah seragam gitu ya. Itu. Nah, begitu itu sudah bisa dipilah-pilah, nah kemudian kan kita masuk ke pengolahan. Nah, di beberapa negara maju itu kemudian mereka menggunakan beberapa teknologi gitu ya, yang kemudian nanti itu digunakan untuk mengolah sampah. Kebetulan saya sendiri banyak bergelut di dalam bidang pengolahan sampah menjadi sumber daya energi ya. Jadi bagaimana sampah ini bisa menghasilkan sumber energi. Nah, sehingga harapannya kan sampah tidak lagi menjadi masalah, tapi sampah bisa menjadi berkah ya.
bahkan bisa menghasilkan energi yang kemudian nanti akan membentuk, kalau yang sekarang lagi ngetren itu ada circular economy, jadi bagaimana ada ekonomi berputar di situ ya, jadi sampah bisa menghasilkan sistem ekonomi yang kemudian bisa menghidupi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, ada beberapa teknologi yang kemudian dikembangkan gitu ya, dari mulai ada yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya, itu yang kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan presiden ya untuk percepatan pembangunan PLTSA di 12 kota itu ya. Nah, itu semua sampah bisa masuk, kemudian prinsipnya sampah masuk kemudian dibakar, dipanaskan, kemudian panas itu dipakai untuk memanaskan air dalam boiler menjadi uap. Nah, uapnya kemudian dipakai untuk menggerakkan turbin dan kemudian menghasilkan listrik gitu ya. Itu yang PLTSA. Kemudian tadi terkait dengan sampah plastik tadi, nah kami juga melakukan banyak riset terkait dengan sampah plastik ini, bagaimana kemudian sampah plastik ini diubah menjadi bahan bakar minyak gitu ya, BBM gitu ya. Gitu. Nah, Mbak Astri mungkin tahu kira-kira plastik begini ini dibuat dari apa kan? Nah, ternyata kan plastik-plastik ini kan dibuat dari minyak bumi. Oh, nah, berarti biji plastik itu dari minyak bumi gitu ya? Betul ya. Nah, sehingga kalau dari minyak bumi itu kan berarti sama bahan bakunya dengan bensin, solar ya. Nah, artinya dengan begitu kan, oh berarti kan memang asalnya dari minyak bumi, sehingga kemudian itu berarti bisa kita kembalikan lagi nih menjadi semacam bahan bakar. Nah, itu jadi yang lebih bermanfaat gitu ya Pak? Betul. Nah, itu yang kami kembangkan gitu ya, dengan teknologi pirolisis ya, kita ubah kemudian sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak ya. Ya, tentunya juga melibatkan beberapa mahasiswa yang kemudian kita libatkan dalam tugas akhirnya juga ya untuk mengerjakan riset-riset itu. Nah, kemudian kita coba juga kembangkan skala yang agak lebih besar, kemudian kita bekerja sama dengan bank sampah, dengan badan usaha milik desa ya, untuk mencoba mengoperasikan peralatan ini. Nah ini saya kira keuntungan yang luar biasa ya, dari sisi pertama tadi bisa memusnahkan sampah plastik, yang kedua kemudian kita bisa menghasilkan bahan bakar minyak kan gitu ya. Karena kita tahu kan, mungkin Mbak Astri juga pernah baca, sampah plastik ini akan musnah berapa lama gitu kan. 1000 tahun mungkin ya Pak, gitu. Butuh waktu ratusan tahun, mungkin 1000 tahun. Nah, itu bahkan sampai mungkin kita sudah meninggal, anak cucu kita itu mungkin masih akan menemukan plastiknya kita besok. Nah, itu ya. Wah, ini fosil gitu. Nah, itu ya. Dari nenek moyang dulu ternyata bentuknya masih plastik gitu. Nah, itu akan nanti wah ketemu lagi, wah ini zaman dulu ini ada plastiknya masih seperti ini gitu kan. Nah, itu kan sangat berbahaya, artinya sangat mengganggu lingkungan ya, di sekitar kita. Nah, maka kemudian itu harus kita musnahkan atau kita olah. Nah, salah satu alternatifnya adalah kemudian mengubahnya menjadi bahan bakar minyak. Ya, saya kira upaya-upaya yang lain tadi membuat kerajinan apa itu saya kira juga bagus ya. Karena memang sampah kita itu kan banyak sekali. Kalau tadi misalnya berbicara Jogja saja lah 600 ton per hari. Padahal kalau kita lihat komposisi sampah plastiknya itu kan kurang lebih sekitar katakanlah 10% ya. Berarti kan ada 60 ton sampah plastik per harinya. Nah, kalau hanya kemudian dibikin kerajinan saja, ya mau berapa kerajinan yang mau dibuat, kemudian yang beli siapa. Nah, sehingga memang semua upaya dilakukan. Itu ya, kemudian kita mengkonversi menjadi bahan bakar minyak juga iya. Nah, sehingga nanti itu kemudian bisa dimanfaatkan bahan bakar minyaknya, ya paling tidak kalau target kami ya itu bisa dimanfaatkan untuk industri kecil gitu ya, untuk sebagai bahan bakar di dalam kompor itu ya, sehingga bisa dipakai untuk memasak, untuk menggoreng dan yang lain-lainnya. Nah, itu saya kira menjadi solusi yang cukup bagus untuk kedepannya bisa mengurangi sampah plastik itu. Kira-kira begitu. Untuk yang di TPA tadi ya Pak, tadi kan membahas tentang TPA yang semakin menggunung, sampah di TPA semakin menggunung, bahkan sudah ada TPA yang mungkin udah nggak muat lagi ditampungi sampah. Nah, menurut Bapak, pemerintah itu masih sering abai atau bahkan sudah berupaya lebih lanjut, ataukah mungkin yang gunungan sampah itu sebenarnya itu bisa teratasi nggak sih Pak? Jadi nggak selalu menggunung setiap hari, jadi selalu mengalami penurunan gitu, mungkin bisa nggak sih mengalami penurunan, terus upaya pemerintah lebih lanjut supaya menangani sampah di Indonesia itu seperti apa? Ya,
Ya, jadi kalau ditanya bisa atau tidak, kalau jawaban saya ya pastinya sangat bisa itu ya. Itu. Ya karena apa? Karena berkaca pada beberapa negara yang sudah menerapkan teknologi itu, ternyata kemudian bisa gitu ya. Itu. Salah satunya tadi ya dengan pengolahan menjadi listrik tadi ya, pembangkit listrik tenaga sampah itu semua sampah bisa masuk dan bisa dimusnahkan. Nah, setelah itu nanti tinggal hanya tersisa abunya saja. Abunya itu katakanlah paling 10-20%. Nah, sehingga kalau tadi ada sampah 600 ton, kalau 10% tinggal hanya 60. Itu kan sudah pengurangan yang luar biasa. Nah, abu nanti kemudian bisa dipakai untuk bahan urukan. Nah, terkait dengan memang tadi tempat pembuangan air sampah yang sudah penuh, ya memang solusi daruratnya memang itu harus segera dibuat ya, tanda petik, kemudian ada semacam pabrik pengolahan sampah ya, yang salah satunya tadi adalah dengan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah itu ya, yang kemudian nanti semua sampah bisa masuk ke situ, diolah, bisa menghasilkan listrik. Nah, kemudian nanti hanya tersisa abunya yang hanya 10-20%. Nah, itu pun bisa nanti dipakai untuk bahan urukan untuk bangunan itu. Nah, itu yang tadi tercermin di dalam peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTSA. Walaupun memang progresnya itu bisa dikatakan ya agak lambat gitu ya. Sampai detik ini pun yang betul-betul selesai dan beroperasional itu belum ada gitu ya. Nah, memang dalam perjalanannya sepertinya ada beberapa kendala-kendala gitu ya, kendala mungkin teknis dan juga tentunya non teknis gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi kesalahan di dalam kita berpikir ya, para stakeholder itu ya, entah industri dan juga pemerintah gitu ya. Karena apa? Ketika kita berbicara pembangunan PLTSA, kan tetap concernnya adalah bagaimana kita memusnahkan sampah itu dulu ya. Nah setelah itu baru kemudian kita mendapatkan hasil tambahan, ada listrik, ada energi tadi, ada bahan bakar minyak, itu adalah hasil tambahan. Nah sehingga concern kita adalah memusnahkan sampah. Nah sehingga kemudian ada resiko-resiko bahwa untuk memusnahkan ini butuh biaya, ya pastinya butuh biaya gitu ya. Tidak kemudian kita melihatnya dari sisi kemudian menghasilkan listrik. Ya kalau mau menghasilkan listrik ya, kalau kemudian kita bandingkan dengan kalau yang paling umum di Indonesia itu kan dari pembangkit tenaga uap PLTU batubara itu ya. Ya harganya pasti jauh lebih mahal gitu kan. Ya, yang batubara jauh lebih murah gitu ya. Sehingga tidak bisa dibandingkan kemudian. Nah, konsepnya tetap di sini adalah memusnahkan sampah, bahwa kemudian ada hasil listriknya itu adalah nilai tambahnya itu ya. Nah, sehingga ada risiko untuk biaya pengolahan itu, atau kemudian kita mengenai ada tipping fee-nya ya, yang harus dikeluarkan pemerintah daerah ya. Nah, nanti pemerintah daerah tinggal mengalokasikan dananya dari mungkin APBD-nya atau kemudian iuran masyarakat atau bagaimana nanti bisa diatur. Tetapi prinsipnya tumpukan di TPA itu bisa kemudian kita musnahkan ya. Saya kebetulan pernah berkunjung ke beberapa negara melihat langsung ya teknologi-teknologi itu ya, ada di Jepang, ada di Cina, ada di Taiwan, itu kapasitasnya cukup besar ya. Kalau di Jogja itu hanya 600 ton per hari, di sana ada yang kemudian kapasitas sampai 1000 ton, 2000 ton per hari, nggak ada masalah gitu ya, bisa dimusnahkan semua. Nah, artinya itu sangat bisa. Nah, tinggal bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah daerah itu bisa mempush untuk segera ayo diwujudkan lagi, karena ini sudah kondisinya darurat. Jangan sampai kemudian ada kasus-kasus seperti kemarin TPA-nya tutup ya, sehingga tidak bisa membuang sampah. Ini kan menjadi suatu problem yang nggak akan pernah selesai nanti, kira-kira begitu. Kalau di negara lain aja bisa, kenapa kok di Indonesia nggak bisa gitu ya Pak? Betul. Sedangkan orang-orangnya aja nggak kalah pinter sama yang di luar mungkin kayak gitu. Dan mungkin kalau masalah sampah sendiri itu, kalau cara menguranginya juga perlu kesadaran dari diri kita masing-masing. Apalagi di saat ini yang pengurangan sampah sama yang masih pemakai sampah, pengonsumsi sampah aja masih banyak yang memakai sampah plastik, apalagi yang sulit terurai gitu. Terus di kalangan remaja saat ini kan tentunya yang akan menjadi penerus bangsa yang akan mendatang itu kan harus adanya kesadaran dari diri sendiri. Sedangkan saat ini itu para remaja itu masih sering abai Pak dalam kepedulian mereka terhadap sampah dan lingkungan. Itu
gimana sih Pak, menurut Bapak caranya agar membangun kesadaran masyarakat dan juga para remaja yang akan meneruskan bangsa ini? Ya, ini memang menjadi suatu tantangan sendiri ya. Apalagi sekarang sudah generasi-generasi milenial yang masuk ya. Itu memang ada beberapa program yang dilakukan ya oleh ya semacam kayak LSM gitu ya, atau kumpulan-kumpulan masyarakat yang berupaya kemudian membuat program-program sosialisasi kepada generasi-generasi milenial ini untuk bagaimana kemudian kita peduli terhadap sampah gitu ya. Ada mungkin kita pernah mendengar ada program diet kantong plastik ya, ada program kurangi sampah ya, ada banyak macam-macam. Saya kira lembaga-lembaga yang sekarang kemudian concern kemudian bagaimana mereka ingin masyarakat kemudian ya, khususnya generasi milenial itu bisa mengurangi sampah gitu ya. Nah, kalau saya melihat ya, kalau mau mungkin saya pribadi kalau mau ekstrim mungkin ya, nah udah generasi milenial kita ajak aja ke tempat pembuangan sampah untuk melihat, oh ini loh begini kotornya. Nah, sehingga dengan begitu kan bisa langsung ada kesadaran yang oh ya ternyata saya membuang sampah sehingga kemudian bisa mengotori TPA menjadi sedemikian buruknya kondisinya. Nah, itu mungkin akan membuat muncul kesadaran gitu ya di para generasi milenial, generasi anak-anak muda ya, untuk semakin peduli sampah, mengurangi penggunaan menghasilkan sampahnya bisa diminimalkan gitu ya. Nah, itu saya kira penting ya. Ya tentunya tetap dengan edukasi juga dilakukan gitu ya. Itu mungkin ada baiknya juga untuk mulai dari sekolah-sekolah gitu ya, khususnya mulai dari sekolah dasar sampai menengah gitu ya, untuk mulai diseselkan, atau di bahasa Jawa diseselkan itu diselipkan kurikulum-kurikulum terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sampah, sehingga itu bisa tertanam sejak usia dini gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka dewasa pun sudah kesadaran itu sudah terbentuk. Nah, itu saya jadi teringat ketika saya dulu studi di Jepang itu, saya mungkin sekitar 4 tahun di Jepang itu kan sering melihat gitu ya, ada anak-anak sekolah dasar yang berangkat sekolah, pulang sekolah, dan memang kemudian mereka dididik gitu ya dari kecil itu ya, bagaimana mereka disiplin ya, termasuk di dalam tentunya membuang sampahnya, kemudian bagaimana memperlakukan sampah ya, istilahnya kemudian mereka betul-betul peduli sampah gitulah itu. Nah, itu saya kira sangat bagus sekali itu ya. Nah harapannya sebenarnya kalau teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan tadi kemudian sudah terbangun itu ya, nah itu bisa menjadi wahana atau sarana edukasi buat masyarakat. Nah, sehingga itu bisa dibuat terbuka, masyarakat bisa berkunjung ke sana gitu ya. Nah, sehingga akan timbul kesadaran. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk yang saya lihat langsung itu seperti di Taiwan, itu anak-anak sekolah SD itu diberi kesempatan untuk berkunjung di tempat pengolahan sampah itu. Nah, sehingga dari sekolah dasar itu sudah tertanam, oh ini sekolah seperti ini. Nah, sehingga akan jiwa kepeduliannya terhadap sampah gitu. Ya, betul. Sehingga kemudian akan muncul kepedulian, oh ternyata sampah ini akan membuat bisa mengotori lingkungan ya, ternyata susah pengolahannya. Nah, sehingga akan muncullah kesadaran yang tertanam dari pendidikan dasar. Sehingga ketika nanti dewasa, mereka sudah terbentuk. Dan itu memang butuh waktu gitu ya. Jadi kalau yang saya dapat informasinya seperti di Jepang misalkan itu, konon tahun 50-60-an juga kondisinya masih kotor gitu ya, tapi kemudian pelan-pelan secara bertahap, nah sampai pada kondisi yang sekarang jadi sangat bersih. Nah, sehingga kalau dari anak-anak sekolah dasar ini sudah diberi bekal, kan harapannya nanti 10-15 tahun lagi kan sudah dewasa mereka, nah itu akan terbentuk kesadaran akan penanganan sampah gitu kira-kira. Ya, itu tadi teman-teman, jadi teman-teman tuh boleh pakai sampah plastik tuh boleh, tapi itu ada porsinya. Jadi dari kita itu walaupun disediakan kayak gini, minuman mineral yang kayak gini, tapi itu lebih baik kita pakainya itu bawa sendiri dari rumah, dan juga mungkin bawa alat makan dari rumah kalau misalkan kita beli makan di luar kayak gitu. Jadi dari kita itu harus ada kesadaran masing-masing. Tentunya juga kan bangsa ini kan yang menerusin kita sendiri, kita masing-masing kan.
nanti yang kena dampak malah kita sendiri, sedangkan itu sampah juga dari kita, jadi kayak gitu. Nah ini menarik, ini saya tambahkan tadi bawa makanan dari rumah itu, kalau seperti Jepang kan ada tradisi binto gitu ya, bawa ada bekal gitu kan, bawa bekal, nah, nanti kemudian di sekolahan dimakan mungkin bareng-bareng dengan teman-temannya, nah sehingga ini betul-betul bisa mengurangi sampah gitu ya, daripada kemudian katakanlah harus beli kemudian ada bungkusnya kemudian harus dibuang. Nah ini saya kira bagus kalau itu bisa diterapkan di Indonesia. Iya, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman gimana caranya buat kita sendiri dari pribadi itu menanamkan pada diri kita itu untuk hemat sampah. Jadi jangan mubazir sampah, jangan di mana-mana kita buang sampah sembarangan. Jadi kalau misal kita kepepetnya beli minuman kayak gini, itu nanti itu harus dihancurin dulu, diremat atau gimana. Jadi dibikin partikel yang kecil gitu, supaya nanti kita mempermudah juga kalau misalkan kepengolahan sampahnya itu mau diolah lagi. Ini juga kan tadi dari Pak Samsiro udah banyak pengalaman sampai ke Taiwan, ke negeri mana-mana ya Pak ya, dari Jepang juga. Kalau misalkan negara lain pun bisa, berarti negara kita pun bisa. Mungkin cukup di sini aja Pak, sampai sini itu juga udah banyak banget kita dapat manfaatnya. Semoga dari ngobar kali ini kita dapat belajar lebih untuk menanamkan kepedulian kita terhadap sampah. Terima kasih Pak telah mengisi podcast kali ini. Terima kasih Mbak Astri dan juga teman-teman di DPM Universitas Chandra Badra itu ya. Nah semoga ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan ya kepada para pemirsanya di YouTube gitu ya, untuk itu mulai kita meningkatkan kesadaran untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Ya, amin. Semoga bermanfaat. Sampai sini aja ngobar kali ini, sampai bertemu di ngobar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.